warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa hadana lil islam wa arsyadana bi mursyidina ilal ihsan. Senantiasa dalam lindungan Allah, disehatkan badan, disampaikan segala cita-cita agung, besertanya dan Umi dan seluruh keluarga Abuya di Labuhan Haji, terkhusus kepada guru kita yang mulia dan senantiasa dimuliakan oleh Allah yang hadir bersama kita pada tempat yang amat mulia ini, yakni Abun. Semoga Abun senantiasa dalam lindungan Allah, disampaikan segala cita-cita daripada Abun. Adapun kami berdiri sejenak untuk membacakan makalah Abuya dalam sufi roh ketuhanan. Hadrat diibaratkan juga dengan hadrat kudus, yaitu satu kelakuan. Apabila sampai kepada hadrah itu oleh si salik, maka dia disebut arif atau wasil. Kelakuan yang dimaksud ialah tidak terlihat di dalamnya kelakuan melainkan Maula atau Tuhan yang maha suci lagi yang maha tinggi. Fana ia dari sekalian alam, menghadapkan ia akan hatinya kepada Rahman yang senantiasa mempertemukan ia oleh Tuhannya di dalam hatinya daripada rahasia-rahasia irfan. Hadrat yang terputus lainnya kepada Allah, dia bersenang-senang dengan beribadah kepada Tuhannya. Mereka itu pada dunia senang dengan barang yang datang atas hati mereka, yaitu ma'rifah yang terlihat bagi mereka daripada sifat jalal dan jamal. Dan pada negeri akhirat lebih bahagia dan afdal. Kebanyakan daripada penuntut ilmu terhapus mata hati mereka maksud dengan bak, padahal ilmu itu dituntut untuk beramal, karena tidak sah amal melainkan dengan ilmu. Maka sepatutnya bagi orang yang belajar ilmu bahwa dia menjalani tarekah sufi sekalipun tidak sampai kepada penghabisan tujuan, yaitu ma'rifah Allah Jalla Jalaluhu. Dengan demikian dia dapat warak, tipis hati, berakhlak dengan akhlak yang terpuji, selamat daripada keuntungan nafsu, dan mengenteng-entengkan dengan hak-hak syariat. Musannif mengatakan, bila mana kita berpaling dengan ilmu ini secara jumlah, maka tidak sunyi daripada kefasikan, sia-sia umur, dan gemar kepada dunia. Siapa yang tidak subut baginya dalam ilmu tasawuf ini, ditakuti ia su'ul khatimah. Dari itu Syekh Abdurrahman Al-Akhdari, pengarang kitab Jauhar Maknun, menganjurkan kepada kita penuntut ilmu, baik di pesantren Darussalam dan lainnya, untuk memahami ajaran tauhid tasawuf dan tauhid sufi. Jangan cukup dengan ilmu dan amal saja, supaya Anda terangkat dan dapat menyampaikan dakwah di mana-mana yang akan bermanfaat untuk Anda dan umat seluruh alam. Lihat Jauhar Maknun nomor 53. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalam Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena beliau sangat tahu dan juga beliau telah merasakan manfaat ilmu ini di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam bermasyarakat, di dalam berkeluarga, dan juga manfaatnya yang luar biasa juga di dalam beribadah, berubudiyah kepada Allah. Jadi beliau sangat cemburu kepada kita bila kita tidak memindahkan atau tidak mengamalkan, tidak mengetahui ilmu ini. Beliau ingin juga kita dapat memahami dan mengamalkan agar sedikit-sedikit kita dapat merasakan seperti apa yang beliau rasakan. Lebih-lebih Bapak Ibu, ilmu ini sangat bermanfaat kepada kita yang sudah berkeluarga. Ibu, ada yang sudah berkeluarga nih? Ada yang sudah kawin belum? Nah, kenapa? Karena perkawinan itu Ibu menyatukan dua buah sifat yang berbeda, sifat keras dengan sifat lembut. Kami laki-laki keras, ibu-ibu lembut, ya, dan menyatukan dua buah atau dua sifat yang berlawanan. Jadi menyatukan itu sangat sulit. Satu ingin begini, satu ingin begitu. Maka di dalam berkeluarga khususnya kita mesti punya sifat sabar dan punya sifat ridha. Kalau kita tidak bersabar, tidak ridha, nah itu banyak piring yang pecah, ya, banyak piring yang pecah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sifat sabar ini tidak serta-merta kita dapatkan kalau kita tidak mengetahui dan mengamalkan ajaran tarikat, ajaran tasawuf kesufian ini. Buktinya apa? Kita tahu sabar, kita pandai menyampaikan sabar itu ke orang, tapi buktinya ketika ada masalah di dalam rumah tangga kita, pada diri kita sendiri, kita tak sabar. Jadi akhlak itu ke orang, ke kita tidak ada. Tasawuf ini Bapak Ibu yang disampaikan oleh Abuya, akhlak itu sama kita, bukan sama orang. Makanya ada istilahnya apa? Kita bisa melihat keodoran orang, melupakan kesalahannya. Kita harus bisa melihat kesalahan kita, melupakan keodoran kita. Kita mesti bisa melihat kenapa sebulan itu marah-marah. Ini kadang-kadang ya, kita, kenapa kamu begitu sama dia? Karena dia begitu sama saya. Nah, ini bukan akhlak tasawuf. Nah, ini akhlak tasawuf itu kita ke orang, bukan orang ke kita. Makanya ada istilahnya, kita harus bisa melihat orang ke kita, kita melihat orang, kita berhakikat. Kita ke orang, kita bersyariat. Bapak Ibu, jadi sabar ini bila kita tidak
memahami dan mengamalkan ajaran tarikat, maka sabar itu hanya sebagai atau hanya sebatas ucapan saja, ucapan saja. Dan juga dalam kita berumah tangga ini bukan yang baru, kita yang lama nih, kita juga harus redha di atas ketentuan Allah. Kita punya istri yang misalnya rewel, banyak minta ini minta itu. Anta turid wa ana urid, engkau berkehendak, aku juga berkehendak. Ya, jika engkau redha dengan apa yang aku kehendaki, maka aku cukupkan engkau. Tapi bila engkau tidak redha dengan apa aku kehendaki, engkau tidak redha dengan apa yang aku kehendaki, aku payahkan engkau pada apa yang engkau kehendaki. Namun setelah itu tidak ada yang berlaku kecuali apa yang aku kehendaki. Allah berkehendak, kita berkehendak. Misalnya kita berkehendak supaya begini, tapi Allah tidak berkehendak seperti itu. Tapi kalau kita redha di atas kehendak Allah, maka Allah cukupkan. Atau kita miskin, kita tidak redha dengan kemiskinan kita. Kita ingin kaya, tapi Allah ingin kita berkehendak kita miskin. Tapi kalau seandainya kita redha di atas ketentuan Allah, kita miskin, Allah cukupkan kita. Dengan makna apa? Adakala Allah kayakan kita, adakala Allah tidak membuat kita butuh kepada sesuatu. Adakala Allah berikan itu semua, Allah cukupkan bila kita redha dengan ketentuan Allah. Kita punya suami misalnya yang pemarah tadi, kalau kita redha dengan ketentuan Allah, maka Allah cukupkan kita. Adakala Allah rubah sifat suami kita itu, adakala kita biasa-biasa saja dengan sifat pemarah suami kita itu, Allah cukupkan. Tapi bila engkau tidak redha dengan apa yang Allah tentukan, Allah kehendaki, maka apapun sifat hati, redha, tawakal, sabar, ini sudah disampaikan oleh ulama tasawuf, khususnya Amin Kurdi mengatakan di dalam kitab Tanwirul Qulub, sabar, redha dan sifat-sifat hati yang lain. Kita mengamalkan hukum-hukum atau kita mengamalkan ilmu-ilmu yang fardhu'in dengan azimat. Kita mengamalkan hukum fikih, kita mengamalkan tasawuf akhlak, kita mengamalkan akidah dengan azimat. Makna azimat itu tidak mengenteng-entengkan, dengan makna bahwa kita lakukan juga di samping yang wajib-wajib, yang rukun-rukun, juga kita lakukan juga yang sunat-sunat. Misal seperti umpama sembahyang, ibu-ibu, sembahyang kan rukunnya tumak nina, rukuk tumak nina, i'tidal tumak nina. Cukup sekedar tumak nina. Orang-orang yang keras hatinya karena dia tidak mau berzikir, karena dia tidak mau, sehingga hatinya keras. Ada juga maknanya keras hati itu karena berzikir. Keras hati celaka bagi orang yang keras hatinya. Itu dimaknakan dengan diajli, karena berzikir, karena mengingat Allah. Rupanya zikir itu juga kadang-kadang dapat mengeraskan hati, tidak merubah suluknya itu, tawajuhnya itu daripada kebiasaan sehari-hari. Pulang suluk, pulang tawajuh, mengupat juga masih ada. Pulang tawajuh, pulang suluk, bertengkar itu juga masih ada. Kadang-kadang sebelum suluk, sebelum tawajuh, sebelum dia masuk tarikat, tidak seperti sekarang. Dulu agak lembut sedikit, sekarang makin keras, makin banyak musuhnya, makin banyak umpatannya. Kenapa nih? Karena tidak didasari oleh taubat. Ada yang seperti itu, ada banyak ahli ilmu
ya, dia alim, dia pandai menyampaikan ilmu-ilmu, tapi dia sombong. Semakin banyak ilmunya, semakin sombong dia. Begitu juga orang ahli zikir, ahli ibadat, semakin banyak zikirnya, semakin sombong dia. Ya. Semakin banyak ibadatnya, semakin dia melihat orang lain ini hina. Ini karena ya tidak didasari oleh taubat. Maka taubat itu fondasi awal di dalam kita bertarikat. Fondasi yang keduanya adalah zikir. Zikir itu dapat membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran. Ya. Taubat itu ibaratnya seperti hati kita ini, ya, bagaikan keratan. Untuk menghilangkan keratan itu dengan taubat. Tapi bekasnya masih ada. Untuk mengkilatkan keratan itu, untuk mengkilatkan seperti kaca lah, cermin gitu ibu. Ya, keratannya itu sudah timbul. Jadi untuk menghilangkan keratan itu, ya, dengan taubat. Untuk mengkilatkan kaca itu, bekas keratan itu dengan zikir. Makanya seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa tobat itu ya modal utama di dalam kita bertarikat. Yang kedua zikir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sifat tercela itu akan hilang dari batin kita. Apa yang ada pada orang itu kita. Orang itu marah sama kita karena kita ini nggak bagus. Karena kita, makanya apa namanya? Abu Yazid Bustami, Bapak Ibu, pernah datang muridnya kepada beliau. Kata muridnya kepada beliau, "Wahai Abu Yazid, aku lihat engkau pada hari ini seperti babi." Katanya, babi. Kata Abu Yazid, betul apa yang kau lihat? Karena saya ini cermin kamu. Karena saya ini cermin kamu. Yang kamu lihat itu kamu. Yang kamu lihat itu, kamu pikir yang kamu lihat itu aku. Ya. Yang kamu lihat itu kamu. Kamu pikir yang kamu lihat itu aku. Mau dikatakan oleh Abu Yazid apa? Yang babi itu kamu. Yang babi itu, yang kamu lihat pada diriku itu kamu. Maka perbaiki hatimu. Kamu akan melihat saya itu tidak seperti apa yang kamu lihat sekarang. Sehingga dia apa namanya berbaik sangka, memperbaiki hatinya, berzikir. Pada beberapa waktu yang lain beliau melihat Abu Yazid ya tidak lagi seperti apa yang dilihat pada sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibu, kalau begitu bagaimana hidup kita? Apa kita melarat? Dalam hadis yang lain dikatakan Allah sungguh memberikan dunia kepada orang yang beramal dengan amal akhir. Allah sungguh memberikan dunia kepada orang yang beramal amal akhir. Tapi Allah tidak memberikan akhirat, tidak memberikan surga kepada orang yang beramal dengan hanya amal akhir. Ini Allah tidak akan memberikan surga, tidak memberikan akhirat kepada orang yang hanya mementingkan dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena apa? Di dalam hadis qudsi dikatakan, wahai dunia, aku ciptakan, wahai hambaku, aku ciptakan kamu untukku. Aku ciptakan dunia untukmu. Dunia ini Allah ciptakan untuk kita. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Aku ciptakan apapun yang ada di muka bumi ini untuk kita. Tapi kita harus tahu, jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku.
Atau dalam kitab yang kami mengaji dengan Abuya, apa namanya, istihaduka fima tuliba minka, taksiruka istihaduka fima duminalaka, bersungguh-sungguh engkau dengan apa yang dijamin engkau, taksiruka bima tuliba minka, lalai engkau dengan apa yang dituntut engkau, yang diperintah engkau. Itu menggunakan ini angan-angan namanya. Ya, ada satu hari, ya, Nabi lagi bersama sahabat. Nabi bersama sahabat. Nabi mengambil 3 ranting kayu. Ya, Nabi mengambil, lalu Nabi tancapkan satu ranting di tanah. Lalu ranting kedua Nabi tancapkan dekat dengannya. Ranting pertama tadi. Ranting ketiga Nabi tancapkan jauh dengan ranting kedua. Ranting pertama, ranting kedua dekat dengan ranting pertama. Ranting ketiga ini Nabi tancapkan jauh ke depan. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian apa perumpamaan ini? Ya. Lalu sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu Nabi menjawab, ranting pertama ini umpama manusia. Ranting pertama umpama manusia. Ranting kedua itu umpama kematiannya. Umpama ranting ketiga itu angan-angannya. Angan-angan. Kita dengan kematian kita lebih dekat kita dengan angan-angan kita. Kita dengan kematian kita lebih dekat daripada kita dengan angan-angan kita. Marah kita mungkin tidak seberapa, karena kita memang tak kasih uang sama dia, ataupun kalau kita kasih uang hanya sedikit. Ketika ada anak kita yang banyak kita kasih uang, apapun yang minta kita kasih, ya, uang banyak kita kasih, apapun yang dia minta kita kasih. Tapi ketika kita perintahkan sesuatu dia tidak mau, ya, bagaimana marah kita? Kita, ya, kalau sekali-kali kalau ada waktu, jadi pulang ke PAUD menjemput, jangan kita selalu diantar. Jadi ilmu ini, ya, kalaupun ada apa namanya laut api yang menghalangi kita dengan ilmu ini, kalau ada orang tua kita yang menghalangi kita menuntut ilmu ini, boleh kita langgar. Boleh kita, kalau ada orang tua kita marah sama kita menuntut ilmu hakikat, ilmu tasawuf kesufian ini, boleh kita lawan. Makna lawannya itu bukan pula macam-macam. Kita pergi terus, walaupun tidak ada izin. Karena ini fardu, ini ilmu ini fardu in kepada kita, karena ilmu ini dapat memperbagus hubungan kita. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. illallah, la ilaha 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 illallah.